Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama saya, Taufan, akan menemani Anda semua pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan event Sumeneb Adventure Trail tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Pantai Badur. Nah, apa dan bagaimana mengenai konsep kegiatan ini? Untuk itu di studio sudah hadir beberapa orang narasumber. Yang pertama, Bapak Kadisbud Porapar Kabupaten Sumeneb, Bapak Muhammad Iksan SPDMT, dan yang kedua, Kepala Desa Badur, Kecamatan Batu Putih, Bapak Atnawi, dan yang ketiga, Ketua Pelaksana Sumeneb Adventure Trail, Bapak Dr. Andes Agustiono Sulasno MH. Selamat datang, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, semenjelang siang. Ya, ini kegiatan di Badur kayaknya akan bertumpuk. Dan pasti ini menjadi sebuah kegiatan yang luar biasa, terutama untuk pemerintah desa Badur. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bincang-bincang dengan Pak Agus sebagai ketua pelaksana. Nah, Pak Agus, apa yang melatar belakangi Sumeneb Adventure Trail ini dilaksanakan di Sumeneb, khususnya di Pantai Badur? Itu gimana, Pak? Oke, terima kasih. Selamat pagi. Jadi kegiatan yang akan dilaksanakan beberapa waktu lagi, khususnya di Pantai Badur, ini yang menjadi latar belakang. Yang pertama, bahwa ini merupakan kalender event di Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, tujuannya yang menjadi latar belakang bahwa karena ini menjadi kalender event, wajib hukumnya bagi saya untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Karena kami bergerak dan teman-teman yang ada di komunitas kami Trail, maka kami mencoba mengundang beberapa komunitas khususnya di luar Kabupaten Sumeneb. Di Jawa Timur pada umumnya untuk bisa hadir ke Kabupaten Sumeneb dalam rangka ikut juga melakukan kegiatan yang saya kemas satu hari kita nge-trail di Badur dengan istilah one day trail adventure di Badur khususnya. Ini seri kedua Mas. Ya. Harapannya seperti itu sehingga Kabupaten Sumeneb khususnya Pantai Badur bisa dikenal bukan hanya untuk Kabupaten Sumeneb tapi di luar Sumeneb. Oke. Rencana tanggal pelaksanaan itu tanggal berapa aja? Kalau tidak ada aral melintang sesuai dengan jadwal yang kita akan laksanakan pada tanggal 18 bulan Mei ya? Mei ini, Mei, 2025. Dari jam berapa? Start jam 9. 9 pagi hari Minggu ya? Ya, start jam 9. Di Pantai Badur startnya, finishnya juga di Pantai Badur. Oke, berarti kemungkinan bermalam di sana hari Sabtu. Kami berharap teman-teman bisa bermalam. Oh, ya, harapan kami bisa seperti itu. Karena ini akan melewati beberapa desa, Mas. Rute ya, ada rute. Karena adventure ini menantang ya istilahnya. Iya. Menantang dan sedikit buat refreshing bagi teman-teman yang penuh tantangan dalam artian dengan bisa menaklukkan alam, kondisi alam yang ada di sekitar Badur ya. Ada beberapa desa yang kita lewati, ada sebanyak 7 desa, itu desa Badur sendiri, ada desa Curuan Deje, Curuan Lao, Tengiten, Degedeng, Batu Putih, kayak ini. Ya, rencana itu. Selain juga di situ, selain Pantai Badur di situ kan ada apa? Bukit Kapur itu. Bukit Kapur. Ya. Saya lewati itu. Iya. Si flyer saya sudah di flyer teman-teman ada Bukit Kapur nanti. Nah, ini hal yang baru, karena kita melintasi bukan cuma di lahan-lahan yang datar ya. Datar ya. Selain juga di sekitar pesisir pantai. Nah, di situ ada sungai yang sangat menantang sekali bagi teman-teman. Bagi teman-teman off-roader
yang bisa menaklukkan hal itu, wah ini ada faktor kepuasan tersendiri lah. Gitu, nggak bahaya Mas. Gimana? Insya Allah kami mencoba untuk seaman mungkin ya dalam pelaksanaan ini. Mengutamakan keamanan. Iya, tetap itu menjadi domain kami. Iya. Terus mengenai proses persiapan, Mas, ini kan nggak mudah ya, mendatangkan rider-rider dari luar kota Sumeneb, kompak mau datang ke Sumeneb, menikmati objek wisata yang ada di Sumeneb, menyatukan waktu, itu bagaimana ceritanya? Kegiatan One Day Trail Adventure ini saya kemas selain juga kami melakukan adventure Iya, bagi petualangan, komunitas petualangan Iya, yang sangat ini. Kami juga tetap ada bakti sosial, Mas. Salah satunya di situ, termasuk di Badur. Di Badur sendiri. Kami paling tidak ada 25 orang untuk di masyarakat yatim piatu di Jember. Dan kami usahakan juga di desa yang berdampak, dalam artian yang dilewati itu ada 6 desa. Kami juga akan berupaya untuk bisa memberi santunan anak yatim juga. Iya. Kami masih mencari Konsep cara. bukan mencari konsep, Mas, tapi ada pihak yang sudah sempat Siap, kontak ya. kami Oke, dan iya, siap iya. membantu itu. Nah, kami usahakan itu tetap ada juga untuk menarik teman-teman yang dari luar, khususnya di luar Madura ya, luar Madura selain Sampang, yang sudah pasti itu teman-teman Pamekasan, Sampang, Bangkalan juga ada. Yang dari luar Madura itu ada yang dari Tulungagung, dari Kediri. Yang Tulungagung insya Allah off-ridernya ini cewek 3, yang pasti itu sudah. Iya. Terus MC-nya kami juga teman-teman yang dari Kediri. Iya. Nah, hal ini saya kemas, saya support teman-teman yang bisa hadir dan berpartisipasi dalam event ini dengan free jersey, free jersey dan makan siang gratis semuanya tanpa dipungut biaya apapun. Saya harap teman-teman dari luar kota banyak hadir, dan ini sudah beberapa kali ada kontak kepada kami dan mereka siap hadir. Kalau panjang rute berapa kilometer perkiraan? Perkiraan sekitar 60 sampai 70 kilo. 60-70 seperti Sumeneb Pamekasan ya, lebih sedikit ya? Iya, kalau Sumeneb Pamekasan Kan mungkin 50 ya? 54 kilo, jangka waktunya cuman 1 Iya, jam udah nyampe. Iya. Ini kan nerak-nerak ya. Ini target kami sekitar jam 12 ke atas sudah bisa balik lagi ya, di finish di Pantai Badur. Perkiraan jumlah peserta? Rider-ridernya nanti berapa orang? Target kami minimal 200 bisa lebih. Ya? Lumayan. Okay. Dan sampai saat ini yang sudah masuk di panitia itu sudah 130-an. Tinggal 70-an lah ya. Iya. Kurang. Padahal kami flyer itu mohon maaf, flyer itu dimunculkan itu baru beberapa hari yang lalu lah, enggak sampai 1 bulan. Iya. Dan siap teman-teman di luar. Kami harapkan memang ada teman-teman komunitas yang dari luar Madura. Itu harapan saya. Harapan saya lebih banyak yang dari pasti dari Malang sudah, Malang, Kediri, Tulungagung itu siap berpartisipasi. Oke, kalau keamanan rute, tenaga medis juga sudah bagian ya. Jadi untuk kegiatan itu beberapa waktu lalu kami sempat diundang oleh Disbud Porapar selaku panitia induk ya, untuk melakukan koordinasi baik oleh pihak Forpimka di 2 kecamatan. Iya. Ada Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Batang-Batang, termasuk kepala desanya diundang, termasuk juga segala OPD yang terlibat di kegiatan itu, termasuk juga Dinas Kesehatan. Sudah kami menyatukan konsep, menyatukan visi, dan mereka siap mendukung kegiatan event ini yang nantinya endingnya paling tidak Badur bisa terekspos di luar dan lebih terkenal. Ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Gus. Sekarang saya coba beralih ke Pak Kalebun. Pak Kalebun, ini event-event besar luar biasa itu ada di Pantai Badur dan sudah dilaksanakan. Nah, bagaimana persiapan pemerintah desa sendiri, Pak? Silakan. Terima kasih Mas Topan. Ya. Dan terima kasih kepada
Bapak Kadis Pak Iksan, juga Pak Kadis Pak Agus selaku penyelenggara event trail yang nantinya insya Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Mei ini. Iya. Mudah-mudahan tidak ada aral yang melintang yang sesuai dengan harapan kita bersama. Yang saya sangat juga berterima kasih karena event trail ini baru pertama kali yang ada di Badur. Jadi saya beberapa event juga sudah sempat datang. Kemarin yang juga dilaksanakan ada kedua kali, benar yang disampaikan oleh penyelenggara ini, Pak Agus. Ini suatu kebahagiaan, kegembiraan luar biasa untuk masyarakat Batu Putih khususnya. Badur. Jadi selama ini kita mengenal event trail ini banyak di kota-kota besar. Artinya betul-betul kita menunggu, khususnya masyarakat Batu Putih, khususnya Badur. Gimana? Kadang kan jarak tempuh antara kota dan desa ini sangat jauh. Dan lagi perjalanan itu kadang ada waktu, kadang tidak ada yang mendukung untuk menonton trail-trail semacam ini. Tapi dengan tekad beliau-beliau ini, khususnya yang terhormat Bapak Bupati juga Bapak Iksan, juga Bapak Pak Agus ini yang selaku penyelenggara. Jadi akhirnya ditaruh di Kecamatan Batu Putih yang kebetulan ditaruh di Pantai Badur, ya desa kami. Dan kami alhamdulillah itu karena rintitan beberapa acara dari pertama isbat masal, juga Ocung hari Sabtunya dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lain dan juga trail ini yang sangat momen-momen ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Menarik perhatian ya warga karena melewati bukan cuma di dua desa, tapi mohon maaf 7 desa. 7 desa ya dilintasi ada semua. Di Badur, desa Badur, Juruan Dayak, Juruan Laok, Tengetan, Batu Putih Kenek, Gedang-Gedang, dan Batu Putih Daya. Dan nantinya hal ini juga bisa betul-betul membuka dan mengangkat perekonomian yang ada di desa, khususnya juga di Kecamatan Batu Putih, lebih-lebih di Badur. Karena kita mempersiapkan UMKM ini, Batu Putih ada 14 kepala desa. Jadi intinya nanti dari tanggal 17, tanggal 16 sudah dipersiapkan dan sekarang sudah mulai tanggal 1 ini ada pasar malam, mulai tanggal 1 kemarin. Jadi UMKM di Kecamatan Batu Putih khususnya di Badur ini sudah mulai berjalan. Jadi artinya bisa membangun pola mental yang masyarakat nantinya kuat, mental masyarakat yang kuat gitu loh. Jadi alhamdulillah berterima kasih karena hal ini momen sangat yang ditunggu oleh masyarakat Kecamatan Batu Putih. Juga ini bukan cuma Batu Putih juga Batang. Dan nantinya bisa kita diberi kepercayaan untuk selaku tuan rumah. Mudah-mudahan apa yang jadi kekurangan dari event yang kemarin juga bisa diperbaiki yang lebih baik lagi. Pak Kalebun, kira-kira disiapkan berapa warung atau tempat makan yang sifatnya berjualan, masyarakat bisa membeli, terus rider-rider yang datang juga bisa membeli, menikmati situasi pantai gitu, gimana Pak? Betul. Dalam hal ini dari tanggal 1 sudah kita mempersiapkan ada 30 UMKM dan nantinya juga ditambah dari 14 desa itu, dari 13 desa yang nantinya akan mempromosikan makanan atau khas-khas dari desa-desa masing-masing, tentunya mungkin sudah luar biasa ya. Seperti ikan bakar itu sudah disiapkan juga ya kalau ada yang pengen. Adalah ikon di Badur. Berarti siap ya. Dengan ketupatnya sudah disiapkan. Mungkin yang dari luar juga dari luar Madura bisa karena di situ ada bangunan untuk los-los yang akan ditempatin juga untuk yang dari luar itu. Mungkin bermalam di sana
nanti bisa disiapkan ya. Kalau misalnya ada yang ngecamp pengen tidur di tenda atau di rumah masyarakat di homestay itu sudah disiapkan rumah masyarakat itu sudah kita berarti siapkan. Sudah bisa diinformasikan sama komunitas. siap. Ya. Oke. Ada harga tiket masuk Pak kalau ke Badur ini? Kalau untuk hiburan ini, karena untuk acara hiburan yang nantinya yang 2 hari ini, kita dikasih free ya. Tapi kalau hari biasa masuk Badur itu ada biaya? Ada untuk uang parkir. Uang parkir ya? Uang parkir berapa itu Pak kira-kira Pak? Jadi kalau mobil itu 25, kalau motor itu 10.000. Oke. Itu sudah termasuk tiket masuk ya? Ya, sudah termasuk tiket masuk. Ini kan masyarakat juga ingin tahu bagaimana Pantai Badur yang baru ini dikelola gitu. Jadi sudah ada informasi dari awal. Sekarang saya bergeser ke Pak Kadis. Mohon izin Pak Kadis. Ya. Dukungan dari Dinas Disbud Purwakarta sendiri Pak untuk kegiatan event trail ini bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mas selaku host dan Pak Gus selaku kepala Dinas Perikanan dan Pak Kalebun Badur, Pak Adnawi. Jadi memang untuk kegiatan atau event Adventure Trail ini dipersiapkan 1 tahun sebelumnya karena sudah dilaksanakan 1 tahun kemarin, sehingga kita sekali lagi berharap untuk agar pelaksanaan tahun ini betul-betul dimaksimalkan terhadap keterlibatan satu masyarakat. Makanya kalau tadi disampaikan oleh Pak Kadis Perikanan bahwa akan ada bakti sosial kepada desa-desa, ini adalah luar biasa. Diantaranya adalah santunan anak yatim. Nah, ini kan kebermanfaatan untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, Pak Kalebun Badur sudah menyampaikan untuk menyiapkan yang namanya UMKM, yang di sana menyampaikan ciri khas daripada batu putih. Di antaranya adalah tadi ikan bakar, ketupat dan sebagainya itu adalah bagian daripada eksplor kita untuk menggeliatkan sektor pariwisata yang ada di Badur. Dan yang ketiga, yang paling penting, kegiatan ini adalah merupakan pelaksanaan kalender event 2025. Sehingga mau tidak mau kita harus betul-betul persiapkan dengan baik. Itu yang kita lakukan sampai persiapan kemarin ya Pak Agus, Pak Badur, kita rapat di Balai Desa Badur yang alhamdulillah diterima dengan sangat baik oleh Pak Kalebun. Nah, saya juga disuguhi yang namanya ikan bakar luar biasa itu. Sehingga harapan kita nantinya masyarakat yang datang, baik itu off-roader yang berasal dari luar kota, jadi kita persiapkan betul. Saya sudah sampaikan kepada Pak Agus, kalau memang mungkin menginap, ada hotel yang bintang 4 ada, bintang 3 ada, non bintang juga ada. Kalau temannya mau base camp, yaitu bermalam dengan camping, sudah disiapkan juga di area Pantai Badur. Karena apa? Yang pertama tanggal 17-nya kan ada acara, yaitu ada isbat massal. Kemudian juga lanjut dengan ojum. Kemudian besoknya tanggal 18-nya ini adalah Adventure Trail yang nantinya juga dihibur dengan beberapa, ada seni-seni tari-tari daerah atau budaya daerah, hiburan-hiburan. Kedua juga akan ada hiburan dari Persatuan Artis Melayu Dangdut Sumeneb, Pamdas, yang sudah kemarin kita koordinasikan all out. Kenapa? Ini Pak Iksan kaitannya dengan karena ini kan bulan takepe, bulan tersempit. Jadi banyak yang off untuk jobnya, sehingga insya Allah nanti akan menyampaikan segala kemampuannya. Tinggal nanti Pak Kalebun siapkan sawerannya, termasuk Pak Kadis Perikanan untuk menyiapkan. Kita bukan masalah lain-lainnya ya, tapi kita betul-betul menghibur betul masyarakat dan juga off-roader yang datang dari luar kota. Apalagi saya dengar ada 3 ladies roll ya, adventure ya, ladies itu, sehingga ada 3 itu kita sambut dengan baik. Harapannya ya tumbuh geliat sektor pariwisata di Pantai Badur. Seperti itu. Berarti daya dukung untuk promosi pariwisata dengan kedatangan banyak orang dari luar ini cukup membantu sekali Pak ya? Yang jelas memang itu. Jadi kita persiapkan kemarin kan flyernya, brandingnya, dan tentunya
ini adalah bagian daripada usaha pemerintah untuk menggiatkan sektor pariwisata di masing-masing desa. Nanti kalau ada kegiatan yang lain, tetap kita support dengan segala kemampuan. Ya, seperti itu, Mas. Saya bergeser ke Pak Agus sebagai ketua pelaksana. Nah, Pak Agus, dalam konsep pariwisata itu kan ada namanya paket tur ya. Yeah. Kayak paket tur, orang datang ke Sumeneb membeli, dia terima beres membayar uang sekian. Nah, kenapa tidak dicoba untuk hal ini, Pak Agus? ini Jadi, semacam ganti pemikiran. Begini Mas. Yang pertama, Kabupaten Sumeneb ini adalah kabupaten kota yang jarak tempuhnya paling jauh, saya pikir di Jawa Timur ya. Karena kami hal yang sulit teman-teman dari luar mau ke Sumeneb kalau tidak memang tujuannya ke Sumeneb. Iya. Beda dengan kabupaten lain. Iya. Ada event anggap aja di mana, di Situbondo, di Probolinggo, masih enak. Iya. Mereka bisa mampir ke Jember, kanan kiri ya. Sumeneb ini paling ujung. Iya. Ini saya kemas kenapa kami tidak merupakan satu paket ya. Saya freekan teman-teman dari luar. Ini menjadi tantangan bagi kami selaku penyelenggara untuk bisa menarik teman-teman off-roader yang dari luar itu bisa hadir di Kabupaten Sumeneb. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga tetap memperkenalkan makanan khas Kabupaten Sumeneb. Nah, kenapa saya katakan demikian? Menu makan siang yang akan kami support kepada teman-teman off-roader, tetap kita berkolaborasi dengan UMKM. Jadi teman-teman off-roader itu yang start di awal di dalam paket kaos jersey itu ada kupon gratis untuk makan. Nah, kupon gratis untuk makan ini bisa ditukar di lapak-lapak UMKM. Nah, dengan hal demikian ini ada simbiosis lah. Saling menguntungkan kan? Satu sisi teman-teman nggak usah bayar, satu sisi UMKM terdongkrak. Nah, ini hal-hal yang bisa kami lakukan. Selain juga kami punya misi, karena asumsi yang ada di sekarang di masyarakat, teman-teman off-roader khususnya adventure ini, wah, ini hal-hal yang komunitas yang beringas ya. Iya. Tapi enggak lah. Itu cuma asumsi. Kami juga tetap punya hati nurani dan kami siap berkolaborasi dan kami setiap ada event saya usahakan setiap ada bantuan sosial, betul bantuan pada anak yatim. Dan ini selalu saya lakukan oleh teman-teman. Kira-kira ada tantangan nggak, Pak Agus? Mendatangkan banyak orang ke Sumeneb sementara jaraknya 4 jam gitu. Tapi ternyata banyak juga, hampir tembus sampai 200 rencana nanti. Jadi tantangan bagi saya selaku ketua pelaksana cuma satu, Mas. Kami harap ada kesan tersendiri dari teman-teman di luar. Wah, itu ternyata Sumeneb seperti ini, Eman kalau ada event lagi nggak datang ke Sumeneb. Kemarin di event kemarin kami sempat ngadakan Pak Iksan ya. Itu saya datangkan Raja Tanjakan juga. Termasuk ini juga ada Raja Tanjakan yang hadir. Dibantu oleh teman-teman komunitas Batu ada ya. Berarti sudah disiapkan tanjakannya? Kan tidak harus, Mas. Tidak harus. Maksudnya itu informasi bahwa ada. Jadi karena di sungai yang sudah kering ini tantangannya juga berat, Mas. Betul. Karena batunya bukan kecil-kecil tapi besar-besar ya. Betul. Ini tantangan tersendiri selain mereka juga bermain di pinggir pantai gitu. Karena jarang terjadi ada event di pinggir pantai khususnya dan terjal berbatuan. Nah, ini hal yang memacu adrenalin, Mas. Artinya cukup rute yang disiapkan ini rute baru untuk di Sumeneb ya? Full baru. Okay. Biar nanti mereka merasakan sendiri ya. Kejutan ya. Biar merasakan dan menikmati dan kami mohon kesannya seperti apa.
Iya. Sehingga kita kalau ngadakan eventnya ini ya kita buat baru lagi. Ini bagus, mungkin ada tambahan ya. Misalnya nanti, apakah nanti teman-teman rider yang untuk trail ini di Pantai Selopeng kayak melakukan atraksi atau apa, ini kan menjadi hiburan khusus bagi pengunjung. Nah ini mungkin. Iya. Ini nih. Kami nanti tetap koordinasi dengan teman-teman. Kalau memang harus di posisi di pantai ini ada hiburan semacam ini, bisa lah nanti diatur sama teman-teman. Ya itu. Jadi mungkin pengunjung nanti akan lebih tertarik lagi datang ke Pantai Badur. Saya coba kembali ke Pak Kalebun. Pak Kalebun, kedatangan banyak wisatawan dari luar. Terus kemudian kapasitas sendiri dari Pantai Badur ini berapa sih Pak? Kalau kerumunan orang banyak, lalu lintas nggak sampai macet, itu kira-kira prediksinya berapa Pak? Terima kasih Mas Topan. Iya. Terkait sebetulnya yang kita mempersiapkan dari lahan parkir, dari tempat parkir dulu. Karena apa yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Pak Agus dan lagi rintitan acara dari 2 hari ini, kita betul-betul mempersiapkan dari segi tempat parkir. Dan Pantai Wisata Badur ini luasnya memang bisa menampung ribuan, 10.000 lebih penonton gitu ya. Dan kita lihat beberapa hari ini dalam suasana mendekati hari H ini, penonton ini dan Ocung dan Trail ini sangat betul-betul dinanti oleh masyarakat Batu Putih. Iya. Bukan Desa Badur aja ya? Bukan Desa Badur aja. Jadi kemungkinan nanti bisa mencapai di atas 20.000 penonton. 20.000 ya? Nah, di Sabtu jadi dinasti wisata yang ada di Kecamatan Batu Putih, kita ada 3 dinasti. Satu di Badur, Pantai Badur, dan 2 di Jurandaya di Galungan, dan 3 di Batu Putih Daya, Batu Kapur. Dan nanti bisa artinya seperti kita yang kemarin bulan kemarin kita ke Bali, terus di mana perjalanan Bali itu tumbuh wisata dekat wisata-wisata tersebut. Jadi betul-betul intinya karena memang apa yang dilaksanakan kita bersama dengan Ketua Pak Darwis. Supaya tahu nantinya Batu Putih bagaimana langkah-langkah seterusnya. Kebetulan di Batu Putih ini karena ada wisata yang sangat terkenal. Ada Pantai Selopeng, ada Lombang. Ini cuma sedikit menjadi nanti jadi luar biasa. Intinya sebetulnya seperti kita di Malang itu, karena walaupun jauh, walaupun pelosok masuk itu adalah penerangan jalan itu tetap ada. Walaupun masuk ke desa-desa itu tetap jalannya listrik itu ada lampu. Dan kedua itu jalanan arah Pantura sebetulnya dari dulu di waktu jalan masih bagus-bagusnya jalan Pantura Badur itu arah dari Selopeng terus ke Lombang itu sangat luar biasa, banyak orang yang melintas di situ. Bukan apalagi event ada acara-acara tertentu, walaupun tidak ada acara tertentu karena jalan bagus, jalan terobosan luar biasa. Artinya jarak cepatnya itu tidak tidak ada belokan-belokan, langsung lurus gitu dari Selopeng ke Lombang. Dan nantinya jika 2 ini tercapai, penerangan jalan, lampu-lampu jalanan itu bisa antara dari Selopeng dan Lombang itu melewati Badur sampai Lombang itu bisa terlaksana dan lagi jalannya. Dan insya Allah salah satunya betul yang diidakan atau yang nantinya bisa jadi Kute Badur ini Kute Sumeneb. Begitu ya, oke. Harapannya begitu. Harapannya begitu, karena air tawarnya sangat menjanjikan juga, karena masih diibaratkan ini masih perawan Badur ini. Berarti salah satu daya tariknya Pantai Badur itu ada air tawar. Air tawar. Oke. Pak Kalebun. Pemancingan ya. Ke depan punya konsep besar seperti apa Pak untuk membuat Badur lebih dikenal lagi? Mungkin Pak Kalebun itu ada keinginan
ada konsep yang sudah disiapkan melihat event-event sama Pak Bupati ditempatkan di Pantai Badur? Ada rencana besar seperti apa gitu? Nantinya juga satu pemberangkatan dari sebetulnya event ini dalam hal ini dari tahun yang kemarin tahun 2024 ini untuk mengangkat perekonomian yang ada di desa. Yeah. Kecamatan Batu Putih ini luar biasa dari perekonomiannya dari segi pertanian, perikanan. Jadi pada 2025 ini kita sudah 2026 ini sudah punya ancang-ancang bahkan UMKM nantinya yang akan berjejer dimulai dari kemarin juga penghasilannya itu luar biasa. Iya, jadi secara perekonomian dari tanggal 1 kemarin sampai hari ini nanti sampai tanggal 20 mudah-mudahan bukan cuma dari tanggal 17-18 mudah-mudahan ini berlanjut luar biasa. Ada lagi. Kemungkinan saya berterima kasih kepada Ketua Pelaksana juga Pak Kadis selaku Pak Iksan yang punya dari tahun kemarin ini terutama dimulai dengan Ocung. Kemungkinan ini bertambah dengan juga event trail yang 2025 dan nantinya 2026 ini lebih banyak lagi yang akan ditempatkan di Batu Putih khususnya Badur gitu loh. Jadi tentu tidak lepas dari hal-hal beliau-beliau yang juga dari Pak Camat Batu Putih yang terus aktif untuk mendorong wisata yang ada di Kecamatan Batu Putih khususnya Badur gitu. Terima kasih Pak Kades. Pak Kadis, apakah ini bagian dari spot tourism, Pak? Bagaimana ini, Pak? Ya, jadi memang untuk bagian daripada penglihatan ekonomi masyarakat di sektor pariwisata termasuk adventure trail ini kan di spot tourism. Iya, betul. Ya, kenapa? Karena banyak off-roader dari luar kota datang. Ya minimal mereka nginap, walaupun nginapnya memang berbagai. Tentunya. Jadi kami berharap juga kepada Pak Agus selaku ketua komunitas untuk tidak hanya satu kali ini melaksanakan kegiatan adventure ini. Ya mungkin 6 bulan sekali sehingga 1 tahun bisa 2 kali. Ya kita siap. Karena apa? Mohon maaf, Sumeneb ini alamnya tampaknya kalau menurut hemat saya itu bisa dijadikan adventure trail utamanya. Kalau kemarin mengambil kalau nggak keliru ada di daerah Rubaru bagus ya. Naik ke atas. Sekarang ini mencoba untuk di daerah Tupote. Mungkin selanjutnya barangkali di daerah mungkin ke Petang-Petang atau mungkin kepulauan contoh ke yang ada di Giliang atau di Gililabek ya. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada spot tourism kita. Kebetulan karena sudah terlaksana ya tidak hanya mulai tahun kemarin sebenarnya sudah lama ini Pak Agus dan kawan-kawan itu. Ini yang menjadikan kita tetap untuk bisa termasuk yang disampaikan oleh Pak Kalebun. Jadi tetap kami selaku Kepala Disub Rapar bersama kawan-kawan di Disub Rapar ini selalu ingin memberikan pelayanan terbaik ya untuk kegiatan untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat di sektor pariwisata, di sektor budaya, dan di sektor event. Event ini kita upayakan setiap event harus ada yang namanya pelibatan UMKM. Dan UMKM-nya diutamakan yang lokal. Ya, kita punya banyak ya UMKM, grup-grup UMKM. Nah, ini nanti di mana tempat itu sudah ada. Ya, insya Allah sebentar lagi ada di Manding, ada di Kaliangat, ada di Tambotang, ada di kota. Semuanya sudah ada UMKM yang siap untuk membantu menggeliatkan ekonomi di sektor pariwisata ini. Seperti itu Mas Taufan. Oke, terima kasih Pak. Sebelum kita akhiri, satu lagi untuk Pak Agus sebagai Ketua Pelaksana. Ada harapan-harapan dan saran juga bagi masyarakat untuk juga mungkin tahun depan ikut terlibat, terus harapannya gimana gitu. Yang pertama Mas, kami tetap melibatkan teman-teman komunitas lokal ya. Di Kementerian ya, komunitas lokal karena dengan rute yang lumayan jauh pasti butuh teman-teman untuk support di posisi-posisi mana mereka ditempatkan. Selain memang ada tanda-tanda tertentu, role yang memang harus dipasang ya, dipatuhi oleh teman-teman. Termasuk juga kami berkolaborasi dengan kepolisian untuk pengamanan termasuk juga disebut
Putporapar. Disebut per Kimhub ya. Iya, Kimhub. ya, Betul. Ya. Jadi sudah sering kami lakukan dan ini bukan hal yang sulit karena kita komunikasi terus. Itu yang terkait dengan masyarakat, kami mohon terutama Mas tanda-tanda jalur itu saya mohon dari masyarakat jangan dirubah, Pak. Kadang-kadang ada yang iseng, Pak. Betul, posisinya harus ke kanan, bisa nyasar. Mereka dibalik ke kiri sehingga teman-teman biasanya bingung, loh ini kok nggak ada lagi. Itu biasanya ada yang iseng seperti itu. Biasa, itu hal yang biasa. Tapi kami tetap dari teman-teman panitia ada yang selalu pengamanan jalur ya, mengamankan jalur itu. Ya. Jadi makanya saya katakan komunikasi dengan masyarakat lingkungan khususnya dilewati. Saya lakukan itu salah satunya dengan bantuan ini Mas kayak anak yatim anak yatim itu salah satu biar terjadi hubungan yang erat antara kami selaku teman-teman yang suka tantangan tapi hatinya lembut. Benar. Jadi dengan event ini harapkan kami tingkatkan adrenalin teman-teman adventure, nikmati pariwisatanya. Ada dua hal yang bisa dicapai dalam satu kali event. Terima kasih. Ada tambahan silakan Pak Kalimun. Terima kasih karena di Badur kita mulai dari tahun-tahun kemarin memang kita mengadakan Jumat bersih. Jadi kita siapapun Jumat bersih itu kita didorong dari oleh dari kecamatan, dari dan Ramel, Polsek itu Jumat bersih itu setiap setengah bulan sekali. Jadi kebetulan hari besok juga hari Jumat kita sudah kemarin Pak Kapolsek sudah mengingatkan besok loh hari Jumat nanti supaya ada bersih-bersih lagi setiap anunya, makanya kita menjaga pantai itu sebaik-baiknya dengan cara harus bersih dengan kantong plastik. Jadi mengharap mengimbau kepada masyarakat ayo jaga kebersihan karena kebersihan itu adalah bagian dari iman. Jadi pengunjung juga kita sudah mempersiapkan tempat-tempat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Terima kasih kepada semua bersama Pak Kadis, sama Mas Topan yang selalu memberikan edukasi untuk lebih baik lagi untuk Batu Putih, lebih-lebih untuk Pantai Badur gitu. Ya, terima kasih. Saya kira cukup Bapak-bapak ya. Oke, kita akhiri pemirsa. Demikianlah acara podcast kali ini. Harapan saya dan harapan semua yang hadir di sini, terutama dari panitia dan semua pihak, semua berbondong-bondong ke Pantai Badur. Dan untuk beberapa desa yang akan dilalui oleh rute jalur yang akan dilalui oleh para rider nantinya bisa disaksikan, tentunya caranya juga menyaksikan dengan aman, utamakan keamanan. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.